Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Nah tadi sempat bertanya sama Dokter Bella terkait hasil mungkin dok ya ketika kita sudah lansia, orang yang memang pola hidupnya memang sehat dan juga yang pola hidupnya tidak sehat nih seperti merokok dan juga minum alkohol dong. Itu nggak mesti harus ada penelitiannya, pasti ada ya penelitiannya, tapi memang dari gaya hidup sehat aja kita bisa membandingkan nih, misalnya tetangga kita ada nenek-nenek yang memang dia olahraga dari muda sama yang gaya hidupnya kurang sehat, yang rokok terus, bahkan nggak sampai ke umur lansia yang tadi punya faktor kurang baik ya, misalnya merokok terus juga makannya kurang baik, pasti juga lebih rentan terhadap penyakit gitu ya dibandingkan yang memang tidak ya, atau yang pola hidupnya sehat gitu ya. Jadi memang penting untuk sebelum kita masuk ke usia lansia, maka diperlukan nih pencegahan-pencegahan yang akan kita bahas. Baik dokter, mungkin boleh lanjut langsung ke pencegahan ya dok ya. Nah, ada pencegahannya yang untuk osteoporosis dulu ya. Yang pertama itu adalah diet seimbang, itu harus ya pasti. Makan makanan yang banyak kandungan dari kalsiumnya, karena itu juga adalah salah satu pembentuk tulang. Biasanya yang banyak tinggi kalsium itu ada brokoli, terus juga tempe sama tahu itu juga ya protein ya, dan juga ikan teri itu ternyata juga banyak kalsiumnya. Yang paling mudah yang kita dapatkan vitamin D itu adalah paparan sinar matahari, supaya vitamin D yang ada dalam tubuh kita tadi itu bisa jadi vitamin D yang baik. Jam berapa? Pagi boleh jam 9 atau sebelum jam 9 sampai jam 10 ya, jangan jam 12 siang, nanti bukan UVB lagi yang keluar gitu ya. Terus nanti sore boleh juga itu sesudah jam 4 sore atau jam 3 itu sudah bisa, jam 3 sampai jam 4 sore itu disarankan juga untuk berjemur ya. Terus aktivitas fisik dan latihan untuk kalau misalnya kakek-kakek atau nenek-nenek lansia, aktivitasnya itu jangan yang kompetitif lah ya, misalnya lari maraton yang jauh ya, pokoknya yang santai-santai aja, berjalan, berenang, naik turun tangga boleh, dan hindari rokok dan minuman yang beralkohol serta kafein, dan konsumsi susu dan kacang-kacangan, intinya yang tinggi protein juga untuk pembentukan dari kalsiumnya ya. Nah selanjutnya ini vitamin D yang bisa kita dapatkan yang bagus untuk tulang. Ikan ya, yang pertama yang paling bagus adalah ikan, terus brokoli ya sama, terus juga susu. Selanjutnya ada wortel, pepaya, nih ya gambar-gambarnya yang pemirsa ya. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya kayak mudah ya kita dapatkan ya, setiap hari bisa kita dapatkan juga kacang-kacangan, susu, baik semuanya untuk kesehatan, menjaga kesehatan tulang. Bukan hanya untuk kakek-kakek, nenek-nenek atau lansia, dari umur kita sebelum lansia minumlah ini untuk membantu jangan sampai kita ngambil cadangan dari tulang kita, jadi jangan sampai kita nanti keadaan ke osteoporosis gitu. Nah, berapa kebutuhan kalsium sesuai umurnya? Ini ada ya 0 sampai 6 bulan itu kebutuhan kalsium per hari 210. Semakin tua, kalau dari tabel ini itu kita semakin butuh kalsium ya, terutama usia yang 19 sampai 50 tahun, ternyata kita punya kebutuhan sehari itu 1000 mg sehari. Bisa didapatkan dari susu, bisa didapatkan dari makanan-makanan tadi, brokoli atau makanan-makanan yang real food ya, yang punya kalsium. Nah, ini untuk tips agar lansia itu sehat dan bahagia ya. Yang pertama, periksalah kesehatan lansia secara teratur. Kita sebagai anaknya, bawalah orang tua kita untuk periksa kesehatan walaupun nggak ada gejala misalnya, tapi cek tensi, cek suhu ibunya, terus juga cek kadar-kadar yang lain, itu juga penting. Bisa di vaskes pertama ya untuk cek kesehatan. Selanjutnya lakukan aktivitas fisik teratur sesuai kemampuan. Tadi ya berjalan sore sambil dapat vitamin D gitu ya, paparan-paparan dari sinar matahari sambil berjalan, terus juga konsumsi makanan bergizi seimbang, dan juga jaga kesehatan mental dengan hobi gitu ya, terus istirahat yang cukup dan berpikir positif, serta kita harus juga mendukung lansia untuk tetap aktif dan berdaya. Jangan cuma disuruh tidur aja di rumah, tapi ajak juga untuk bersosialisasi. Dan biasanya pada lansia itu kan jadinya kurang juga nih kebersihan diri.
ya, karena tadi ada faktor-faktor psikisnya juga dan lain-lain, maka kita juga harus membantu untuk menjaga kesehatan diri pada lansia supaya nanti lansianya sehat dan bahagia. Baik, sehat dan bahagia ya dok, itu adalah kunci utama kayaknya. Silakan dokter untuk kembali. Nah ini jadi sebenarnya ini adalah langkah-langkah untuk mencegah itu gampang aja ya dok ya. Iya. Pola hidup sehat, pola makan sehat. Bukan hanya vitamin D tapi juga vitamin-vitamin lainnya kayaknya memang dibutuhkan untuk tubuh kita sesuai dengan porsinya. Terlebih juga untuk lansia juga sudah disampaikan oleh dokter Bella dan dokter Putri bahwa memang kita sebagai anak juga harus lebih aware lagi ya tentunya ya untuk para ibu kita, orang tua kita untuk bisa mengecekkan kesehatannya di vaskes tingkat pertama udah bisa ya dok ya Bisa. tentunya, dan juga kemarin sempat disampaikan juga oleh dokter-dokter lain bahwa memang ternyata bisa dilakukan 1 tahun sekali ya dok ya untuk pemeriksaan keseluruhan di vaskes tingkat pertama. Baik, terima kasih banyak dokter Putri sudah hadir dan juga dokter Bella sudah memberikan penjelasan yang luar biasa terkait menjaga kesehatan pada tulang khususnya pada lansia. Dan juga buat pemirsa di rumah jangan lupa saksikan terus Dokter Kito dari Senin hingga Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Saya Afifa Mansyah pamit undur diri dan sampai jumpa di dokter kita selanjutnya.